Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Ketemu lagi dengan saya Dia Cahaya Sari. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan baik-baik semuanya ya. Amin. Baik, sekedar mengingatkan jangan lupa untuk melakukan absensi terlebih dahulu sebelum memasuki perkuliahan. Baik, untuk sesi 3 kali ini kita akan membahas tentang perdagangan pasar bebas. Mohon izin share screen. Baik, nah, perdagangan pasar bebas ini itu tidak lepas dari yang namanya globalisasi ya. Di sini globalisasi sendiri artinya bahwa tidak ada batasan atau hambatan dalam perdagangan dengan negara-negara lain, baik dalam hal produksi, investasi, dan perdagangan. Artinya di sini bahwa globalisasi ini lebih cenderung dengan keterbukaan, transparansi, dan kemudahan untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya untuk alasan mengapa ya perusahaan itu perlu melakukan perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk memenangkan persaingan ya. Di sini persaingannya adalah lingkup eh, bukan hanya satu negara tetapi beberapa negara dan lintas benua. Selanjutnya adalah untuk mengendalikan biaya. Nah, dengan perdagangan internasional ini persaingan biaya ya sangat kompetitif sekali sehingga di sini konsumen bebas ya untuk menentukan mana harga yang cocok untuk penunjang produksi produk di negaranya. Kemudian selanjutnya adalah kesempatan memasuki pasar atau meningkatkan pertumbuhan pasar cukup cukup berpeluang sekali karena di sini bukan hanya pasarnya saja yang lebih luas karena bisa membidik di beberapa negara sasarannya, tetapi juga membidik ke konsumen dunia yang lebih luas lagi. Nah, kemudian di sini ada teori perdagangan internasional di mana terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori merkantilisme, di mana kekayaan suatu negara itu meningkat dengan jumlah kepemilikan emas. Artinya, jika suatu negara itu lebih banyak ekspor, ya, maka cadangan emasnya juga akan banyak. Tetapi jika suatu negara itu lebih cenderung banyak melakukan impor, otomatis juga akan mengurangi dari cadangan emasnya untuk keperluan pembelian tersebut. Nah, selanjutnya adalah teori keunggulan absolut, artinya lebih adanya spesialisasi dalam produksi paling efisien akan meningkatkan kemakmuran ya suatu negara untuk perdagangan internasional. Saya contohkan di sini misalkan sepatu Adidas. Sepatu Adidas itu made in-nya banyak, ada Taiwan, ada Cina, ada Indo. Nah, ternyata di pasaran Eropa sepatu Adidas materialnya itu yang paling bagus adalah di Indo dan harganya lebih kompetitif di Indonesia dibandingkan Taiwan dan Cina. Makanya di negara-negara Eropa lebih cenderung memesan materialnya itu untuk pembuatan sepatu Adidas lebih banyak di Indo dibandingkan di Taiwan dan Cina. Walaupun nanti ujung-ujungnya materialnya dari Indo dibawa ke negara Eropa, kemudian di brand sendiri pakai made in mereka. Hal itu juga berlaku juga dengan tas sepatu kulit LV yang sangat terkenal mahal sekali ya. Itu juga materialnya kulitnya itu mengambilnya itu adalah di negara Indonesia juga. Kemudian selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Walaupun sebuah negara itu memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam produksi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari pasar bebas. Apa sih ya definisinya pasar bebas itu? Bahwa suatu kondisi jual beli yang ideal itu berdasarkan penawaran dan permintaan tanpa terkait kebijakan atau sistem
ekonomi suatu negara. Nah, manfaat pasar bebas sendiri ini ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan internasional, kemudian adalah meningkatkan persaingan usaha antar negara, kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas produk dan menentukan harga barang sehingga membantu konsumen. Kemudian yang keempat adalah kebebasan memilih bagi konsumen, dan yang terakhir adalah memiliki pasar yang lebih besar dan luas lagi, ya, yang mampu menjangkau lebih banyak barang dan konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor keberhasilan dari pasar bebas. Nah, keberhasilan ini tak lepas dari faktor utamanya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Ya. Kemudian yang kedua adalah didukung dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi yang tentunya semakin berkembang. Ya. Sumber daya alam tidak bisa diolah kalau tidak ada iptek. Ya, yang menjadi sempurna itu sumber daya alam menjadi diproses menjadi sebuah produk itu kolaborasi antara sumber daya alam sendiri, iptek, dan sarana prasarananya juga harus memadai. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebijakan dalam perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif, ini berkaitan dengan fiskal. Kemudian yang subsidi di sini adalah pembayaran pemerintah terhadap produsen domestik, ya. Ada namanya free trade, ya, kalau di KPN itu. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan kandungan lokal, artinya bahwa penyerahan bagian produk yang dihasilkan untuk mendukung produsen domestik. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kuota, yaitu hambatan banyaknya unit yang dapat diimpor ke suatu negara. Kemudian adanya embargo, artinya bahwa ada persyaratan, ya, perdagangan untuk produk tertentu yang melalui screening, ya, untuk masuk ke suatu negara. Kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan kebijakan administratif, di mana ini untuk membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Baik, saya rasa materi sesi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.